Ini parah nih. Tenang, tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, James Willow. Teman-teman, pasti dong teman-teman kenal dengan manusia satu ini. Kenal lah, masa enggak? Manusia ini dikenal karena kekonyolannya, teman-teman. Gimana nggak konyol coba? Dia berani menggugat wakil presiden kita sebesar 125 triliun. Dia pikir uang sedikit apa ya, 125 T. Astagfirullah. Dia menggugat wakil presiden karena katanya wakil presiden kita ini tidak memenuhi syarat untuk menjadi wakil presiden. Tidak memenuhi syarat, teman-teman, katanya. Karena Mas Wapres kita itu katanya tidak menempuh pendidikan di dalam negeri. Nah, itu dasar dia menggugat. Ini gimana sih orang tua ini? Dia nggak tahu kali ya kalau pendidikan presiden kita, ya, latar belakang pendidikan presiden kita tuh juga nggak bersekolah di dalam negeri, hanya TK aja yang dia tempuh di dalam negeri. Selebihnya presiden kita itu sekolahnya di luar negeri. Nah, dia nggak tahu itu. Apa nggak buka Google atau apa kalian ya orang? Main gugat aja. Kalau mau fair, gugat dua-duanya, presiden dan juga wakil presiden, karena presiden juga tidak menempuh pendidikan di dalam negeri. Ayo, berani nggak lo? Beraninya hanya ke Mas Gibran doang lo. Ngaco, tau nggak? Nah, nih, gue lihat ini latar belakang pendidikan Pak Prabowo nih. Lu bisa cari tuh di Google. Bodoh amat lo. Kemudian kekonyolan kedua dari orang tua ini ada postingan terbaru ya teman-teman ya, entah benar atau tidak, tapi saya dapatnya di TikTok ini. Jadi kata dia ini, jika seandainya dia memenangi gugatan atas Mas Wapres ini, dia akan membagikan warganya itu satu orang 450.000, teman-teman. Jika dia berhasil memenangi gugatannya terhadap Mas Wapres. Gila kan? Woi, orang tua, kalau lu mau sedekah, mau berbuat baik, ya pakai uang lu pribadi lah. Ngapain pakai uang dari Mas Wapres? Itu pun kalau lu menang. Tapi lu nggak bakal menang. Nggak bakalan. Ada juga menangis loh. Oke lah, kalau mengenai niat lu, kita hargai karena niat lu baik untuk memberi warga ya, 450.000 satu orang. Tapi caranya itu loh, caranya itu nggak benar, tahu nggak? Menjatuhkan orang lain hanya untuk menaikkan nama lu sendiri. Karena kan nanti warga menganggap, oh ini si bapak ini baik banget, merakyat, kasih uang 450.000 per warga. Tapi caranya itu, lu menjatuhkan orang lain, menggugat orang lain dengan cara lu itu ya, jadi nggak benar. Walaupun niat lu bagus tapi caranya nggak benar, berarti lu nggak bakal menang, tahu nggak? Mau ngasih warga 450.000 per orang dengan hasil kejahatan lah namanya itu kan, hasil kejahatan. Masa lu mau menang menghadapi Mas Gibran yang nyata-nyatanya ijazahnya itu asli? Nah, lu akan mendekam lagi nanti di penjara. Rasain lo. Dengan alasan apapun lu nggak bakal menang menghadapi Mas Gibran. Nggak. Coba aja lihat nanti. Gaya-gayaan.
hanya nyari sensasi doang nih orang. Dia nggak mikirkan akibat dari perbuatan dia ini, nggak mikirin dia, ya kan? Padahal bisa aja dia tuh dituntut balik nanti jika tuduhannya itu tidak terbukti begitu. Kita lihat nanti ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman, ini saya baru dapat ya akun TikToknya dan saya lihat tuh di situ. Ternyata orang ini doyan banget dengan daun muda. Jadi setiap dia bikin PT itu selalu kalau nggak sama janda ya sama daun muda gitu ya. Nah dari gayanya aja kita udah tahu gitu kan. Coba kita spill satu-satu nih videonya nih. Nih. Ini parah nih. Tuh, suaranya sengaja nggak saya iniin ya. Tuh, sengaja nggak saya munculin suaranya. Sama. Itu dia itu. Kita lihat lagi video yang lainnya. Nih. Dia lagi. Gimana nih menurut pendapat kalian? Orang kayak gini yang membuat Mas Gibran, latar belakangnya aja kayak gini. Oke, kita lihat lagi yang lainnya. Nah. Itu si Palal, Nah itu teman-teman udah bisa lihat kan latar belakangnya. Kita mau lihat lagi, ini dia sendiri nih, coba kita dengar lagi. Ibu yang udah janda, tuh, jangan janda mudah tergoda. Tuh. Selfie merajalela, akun TikTok dihapus aja. Banyak hadir majelis, pakai gamis biar gelis, bikin mantanmu nangis. Besok nikah sama vokalis. Salih wasallim. Kacau. Oh ini masih ada nih dengan janda nih. Nah, ini. Gayanya lebay lo. Iyo. Kita lihat lagi di video yang lain ya. Kita lihat lagi. Apa bedanya kopi sama susu? Kalau kopi warnanya hitam semua, kalau susu putih semua. Salah. Terus yang betul apa? Kalau kopi warnanya hitam semua, tapi kalau susu hitamnya di pucuk saja. Jorok kan? Walaupun itu sound, tapi kan tetap aja nggak mencerminkan kalau dia itu seorang yang bijaksana gitu. Ya ampun, ini orang. Ini apalagi nih? Balikin titiknya, malu diliatin ditonton. Sound yang kayak gitu. Sayang itunya. Kalau kamu nangis kejer malah sakit loh. Sarjana hukum teman-teman kayak gini. Ya udah bentar doang sakit kan juga. Balikin titiknya, malu diliatin ditonton. Ya ampun. Ih, tidak mencerminkan kamu tuh seorang yang orang yang mengerti hukum gitu ya. Tidak sama sekali. Ini hanya saya rasa ini gugatan dia ke Mas Gibran ini hanya mencari sensasi aja untuk naikin namanya gitu kan, supaya namanya ini disebut-sebut terus gitu. Ini tujuannya nggak sekedar ingin duit aja teman-teman. Dia ini juga pengen terkenal ya. Jadi kita lihat ke depannya, apakah si bapak tua ini menang menghadapi Mas Gibran yang nyata-nyata ijazah Mas Gibran itu asli ya. Dan kalaupun sekolah di luar negeri dia permasalahkan, Pak Prabowo juga sekolah di luar negeri, tapi dia nggak tahu
dia beraninya hanya ke Mas Gibran aja. Kita lihat nanti kelanjutannya.